Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hafid dengan NIM 337000047. Kelas A Malang. Saya di sini akan menjelaskan desain produk dengan judul desain lampu tidur laba-laba Eco Green. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses identifikasi masalahnya. B. Penyusunan proses konsep produk-produk. Yang C. Prototype produk. Yang D. Proses pemilihan, pengujian, dan konsep. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses identifikasi masalahnya, yaitu mengidentifikasi dan mendekomposisi adalah langkah penting dalam penyelesaian masalah yang kompleks karena membantu kita memahami bagian-bagian yang menyusun masalah tersebut dan mempermudah dalam menemukan solusi. A. Pahami masalah secara keseluruhan. Baca atau dengarkan masalah secara mendalam untuk mendapatkan gambaran umum. Yang B, tentukan batasan dan lingkup masalah. Identifikasi batasan atau syarat yang membatasi cara Anda menyelesaikan masalah. Yang C, identifikasi akar masalah. Gunakan teknik seperti 5 whys atau root cause analysis untuk menemukan akar masalah utama, bukan hanya gejalanya. Yang E, evaluasi dan identifikasi solusi. Setelah menyelesaikan setiap sub masalah, lakukan evaluasi apakah solusi tersebut efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pada zaman yang sudah lebih maju dan berkembang, digital semakin berkembang dan munculnya berbagai produk yang menggunakan bahan kemasan sekali pakai. Salah satunya plastik. Ini tanpa disadari semakin lama semakin banyak sampah yang susah untuk didaur ulang, menumpuk jika dibiarkan terus-menerus. Maka dapat menjadi salah satu masalah kerusakan lingkungan dan kesehatan bagi diri kita. Pengaruh penggunaan lampu tidur juga dapat berpengaruh terhadap kualitas tidur kita. Akibat dari kualitas tidur dengan yang terganggu yaitu berkurangnya fokus belajar, berpengaruhnya kesehatan, mudah stres, dan mudah lupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyusunan proses konsep produk-produk. Di dalamnya desain desain produk-produk, desain konsep minimalis yang memanfaatkan limbah plastik yang dilelehkan dan dicetak menjadi bentuk laba-laba. Tipe prototipe dibuat dengan metode cetak khusus dan dirakit untuk memastikan fungsionalitas dan keindahan. Selanjutnya ini gambar produk lampu laba-labanya. Prototipe produk lampu tidur laba-laba Eco Green. Desain lampu tidur laba-laba ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pengguna yang diidentifikasi sebelumnya. Saat mengembangkan konsep produk, aspek fungsional, estetika, dan teknis yang berbeda diperhitungkan untuk mengembangkan desain yang memenuhi persyaratan pasar. Lampu tidur laba-laba ini adalah lampu tidur minimalis yang terbuat dari memanfaatkan limbah plastik daur ulang. Dudukan kaki lampu yang terbuat dari bahan plastik yang tidak terpakai maka didaur ulang lagi dibentuk menjadi dudukan lampu yang menyerupai laba-laba. Selanjutnya, keunggulan lampu tidur
laba-laba evergreen, yaitu banyak sekali keunggulan desain lampu laba-laba. Lampu tidur laba-laba ini memiliki beberapa kelebihan baik dari segi fungsionalitas maupun dampaknya terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Satu, ramai lingkungan, ramah lingkungan. Menggunakan dudukan lampu dari limbah plastik membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan. Hal ini dapat mengurangi populasi plastik di laut dan di tempat pembuangan sampah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan. Lampu tidur ini dari limbah plastik dapat menjadi simbol kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengurangan limbah. Produk semacam ini dapat menginspirasi orang untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dan dari konsumsi plastik mereka. Yang ketiga, untuk unik dan estetis lampu daur lampu tidur yang terbuat dari limbah plastik seringkali memiliki desain yang unik, minimalis, dan menarik, menjadikannya produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik secara visual. Yang keempat, ekonomis. Ekonomis menggunakan bahan bekas atau limbah plastik dapat membuat biaya produk bisa lebih terjangkau. Secara keseluruhan lampu tidur dari limbah plastik memberikan manfaat yang besar baik bagi individu, lingkungan, maupun ekonomi. Selanjutnya, yaitu proses pemilihan dan pengujian konsep lampu laba. Proses pemilihan dan pengujian desain produk lampu tidur melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk memastikan desain yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna, efisien secara fungsional, serta aman. Berikut adalah tahapan umumnya. Satu, penelitian dan analis kebutuhan. Contohnya, identifikasi kebutuhan pengguna, meneliti dan memahami kebutuhan pengguna lampu tidur, seperti pencahayaan lembut, estetika, desain, ukuran, dan fitur tambahan, misalnya lampu dengan pengatur waktu atau pengaturan intensitas cahaya. Contoh contoh studi pasar menganalisis produk-produk lampu tidur yang sudah ada di pasar untuk mengetahui tren desain, kekurangan, dan kelebihan yang ada. Selanjutnya, yaitu proses pemilihan dan pengujian konsep. Penyasaran konsep pasar. Brainstorming tim desain menggambarkan berbagai konsep awal lampu tidur. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, ini meliputi bentuk, bahan, fitur, dan fungsi yang diinginkan. Sketsa dan rendering membuat sketsa desain awal, serta rendering digital untuk visualisasi konsep yang lebih matang. Berikutnya, pemilihan bahan. Menentukan bahan-bahan yang sesuai untuk struktur dan tampilan lampu tidur, misalnya bahan plastik, kaca, atau logam, serta bahan untuk penutup lampu yang tidak terlalu panas. Yang ketiga, pengujian fungsional dan keamanan. Contohnya, pengujian cahaya. Menilai apakah identitas cahaya sudah sesuai dengan
yang diinginkan, serta apakah pencahayaan yang dihasilkan cukup lembut dan nyaman untuk tidur. Pengujian daya tahan dan keamanan. Menguji ketahanan lampu terhadap suhu panas dan umur pemakaian serta memeriksa apakah produk tersebut aman digunakan, misalnya kabel tidak mudah terbakar, tidak ada risiko sengatan listrik. Pengujian ergonomis menilai kenyamanan penggunaan, apakah lampu mudah diatur atau dipindahkan, dan apakah desainnya praktis di tempat tidur. Yang keempat, umpan balik pengguna. Survei pengguna melakukan uji coba produk pada pengguna yang representatif, mengumpulkan umpan balik mengenai aspek kenyamanan, tampilan, dan fungsionalitas produk. Evaluasi umpan balik. Berdasarkan umpan balik, pengguna melakukan perbaikan pada desain produk. Misalnya, jika banyak pengguna merasa cahaya terlalu terang, intensitas pencahayaan bisa diperbaiki. Selanjutnya, yang keenam, penyempurnaan desain. Revisi desain. Berdasarkan pengujian dan umpan balik yang diterima, desain lampu tidur disempurnakan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ditemukan pada prototipe awal. Uji coba ulang. Setelah perbaikan dilakukan, pengujian bisa dilakukan lagi untuk memastikan perbaikan tersebut memenuhi standar atau yang bisa ditetapkan. Yang ketujuh, produksi. Persiapan untuk produksi massal. Setelah desain disempurnakan dan diuji, persiapan dilakukan untuk memproduksi lampu tidur dalam jumlah besar. Ini termasuk pengadaan bahan baku, pembuatan alat produksi, dan perencanaan distribusi. Pengawasan kualitas. Proses produksi dipantau dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap unit lampu tidur yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, peluncuran produk. Contohnya, pemasaran dan penjualan. Setelah produk siap, langkah selanjutnya adalah meluncurkan produk ke pasar melalui saluran distribusi yang tepat, serta memasarkan produk melalui berbagai platform untuk menarik perhatian konsumen. Umpan balik pasca peluncuran. Mengumpulkan umpan balik dari konsumen setelah produk dijual untuk mengetahui apakah ada perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut yang perlu dilakukan. Selanjutnya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.